Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Agus Fajri dari kelas MNJ 22B dengan NPM 224111166. Di video kali ini saya akan menjelaskan materi tentang teori-teori yang digunakan dalam etika bisnis. Baiklah, sebelum masuk ke teori yang pertama, saya akan sebutkan pokok pembahasan dalam materi kali ini. Yang pertama yaitu teori deontologi, yang kedua teori utilitarisme, yang ketiga teori teonomis, yang keempat teori hak, yang kelima teori kebajikan. Nah, kita masuk ke teori yang pertama yaitu teori deontologi. Teori deontologi dalam etika bisnis menekankan tentang kewajiban seorang untuk berperilaku sesuai dengan tanggung jawab yang diberikan. Misalkan, Anda bekerja dalam sebuah perusahaan dan bertugas untuk menangani pemasaran produk. Maka, sesuai teori deontologi dalam etika bisnis, Anda harus melakukan tugas tersebut dengan baik. Berikutnya, kita masuk ke teori utilitarisme. Teori utilitarisme mengatakan bahwa suatu kegiatan bisnis adalah baik dilakukan jika bisnis memberikan manfaat kepada sebagian besar konsumen atau masyarakat. Teori utilitarisme sebagai teori etika kegunaan suatu tindakan ekonomis sesuai sekali dengan prinsip ekonomis. Berikutnya kita masuk ke teori yang ketiga, yaitu teori teonomis. Teori ini mengatakan bahwa karakter moral manusia pada hakikatnya ditentukan oleh hubungannya dengan kehendak Tuhan. Jika mengikuti perintah Tuhan, maka secara moral dianggap baik, begitu pula sebaliknya. Baiklah, teori yang keempat yaitu teori hak. Teori etika hak adalah pendekatan yang banyak dipakai untuk mengevaluasi apakah tindakan, perbuatan, dan kebijakan bisnis yang telah tergolong baik atau buruk dengan menggunakan kaidah hak seseorang. Hak seseorang tidak dapat dikorbankan menggunakan alasan apapun. Misalnya, pelanggan berhak mendapatkan produk berkualitas dan pelayanan terbaik. Oleh karena itu, pelaku bisnis harus bisa memenuhi hak tersebut. Oke, baiklah teman-teman, kita masuk ke poin pembahasan terakhir yaitu teori kebajikan. Teori kebajikan adalah gagasan bahwa kita dapat dan harus menanamkan kualitas-kualitas tersebut pada orang-orang dan kemudian membiarkan mereka terjun ke dunia bisnis yang kompleks dengan keyakinan bahwa mereka akan menghadapi dilema dengan baik. Baiklah, teman-teman, selesai sudah pembahasan saya tentang teori dalam etika bisnis. Sebelum saya tutup, jika ada salah kata dan cara penyampaian yang kurang baik, saya mohon maaf. Saya ingatkan lagi, saya sangat terbuka terhadap kritik dan saran yang membangun agar kedepannya dapat lebih baik lagi. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.